الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اختارنا وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para ummahat dan akhwat azakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir kita, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di surat An-Nazi'at ini. Sekarang kita masuk di ayat 27. Sebelum ayat 27 ini kemarin berbicara tentang Allah membinasakan Fir'aun sebagai bukti kekuasaan. Sudah kita jelaskan. Kalian sudah lebih hebat dari Fir'aun. Dan Fir'aun makanya aku binasakan dengan indah. Aku yang berkuasa menghancurkan Fir'aun, membinasakan Fir'aun. Pasti berkuasa juga membinasakan dari Fir'aun. Karena surat An-Nazi'at ini dan bersama hampir seluruhnya berbicara tentang keniscayaan adanya hari kiamat. Kurang maju atau gimana? Cukup. Jadi korelasinya dengan surat An-Nazi'at, kisah Fir'aun, karena orang-orang kafir tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya adanya hari kiamat, maka Allah kisahkan kekuasaannya membinasakan Fir'aun. Itu korelasinya. Nah, pada hari ini Allah juga ingin memberikan bukti akan kekuasaannya untuk membangkitkan atau mendatangkan hari kiamat. Dimulai dari ayat 27. A'antum asyaddu khalqan. Apakah kalian lebih sulit khalqan penciptaannya? Amis sama banaha. Atau lebih sulit menciptakan langit? Kalau kalian tidak percaya dengan hari kiamat, coba jawab pertanyaan ini, kata Allah. Apakah menciptakan kalian itu lebih sulit daripada menciptakan langit? Tentu kalau itu kita yang jawab, kalau Allah nanya kita jawabannya secara fisikly, kira-kira mana yang lebih rumit? Mana yang lebih membutuhkan effort yang besar, kemampuan yang besar, menciptakan manusia atau menciptakan langit? Langit ya. Itu kalau kita yang ditanya. Tapi bagi Allah, bagi Allah apa? Bagi Allah nggak ada yang sulit. Ya, menciptakan langit dengan menciptakan apapun sama mudahnya bagi Allah. Tapi ayat ini ingin mengatakan
Jangan menciptakan langit saja aku kuasa, apalagi sekedar padahal langit itu tiada, gitu loh. Menciptakan langit, kita tahu langit itu sampai sekarang misteri masih. Karena para astronot itu kalau mereka ke ruang angkasa belum ketemu ujungnya sampai saat ini. Bahkan kalau mereka terus mengembara ke langit ke atas, terbakar pesawat mereka, tersesat. Tuh lihat langit begitu besarnya, menciptakan langit dari tiada menjadi ada saja aku mampu. Apalagi kalau sekedar menciptakan kamu kembali, membangkitkan kamu kembali setelah mati. Itu logikanya ya gampang gitu. Nah, ini salah satu tafsirnya seperti itu. Makanya menarik, Quran itu ternyata mengajak kita, mengajak bicara akal kita kan. Makanya kalau dakwah ya dalilnya harus nyambung sama logika orang itu, bukan sekedar menyampaikan dalil. Ini kan ngajak bicara Allah pada yang ingkar. Coba mikir deh. Menurut kalian menciptakan langit dan bumi mana yang lebih susah? Ya, pasti kalau menurut kita langit lebih susah. Tuh langit yang agung, yang luas, itu aku mampu menciptakannya. Apalagi menciptakan kalian kembali, itu remeh. Tapi kalau dari sisi Allah, menciptakan langit, menciptakan manusia, sama gampangnya. Makanya kan kita menemukan ayat di surat Al-Baqarah, kalau tidak salah, coba saya carikan. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Allah itu tidak malu, ayat 26 ini. Al-Baqarah ayat 26. Maksud tidak malu-malu di sini bukan seperti malunya kita ya. Allah tidak meremehkan, maksudnya tidak menganggap remeh. Untuk membuat perumpamaan ciptaan Allah berupa nyamuk, ba'udah. Fama fauqaha, atau yang di atas nyamuk. Di atas nyamuk itu bisa dua tafsirnya. Di atasnya berarti lebih besar, di atasnya berarti lebih kecil lagi dari nyamuk itu, kira-kira begitu. Itu uniknya Quran itu ya. Nyamuk dan yang di atasnya. Yang di atas di sini di atasnya terkait lebih kecil lagi, lebih atas lagi kecilnya, atau yang di atasnya lebih besar. Allah tidak malu. Ya. Dan Allah biasanya dalam Quran itu kalau ingin mengajak kita bahwa kamu tuh lemah, ditantang, coba ciptakan nyamuk. Ya kan? Sungguhnya manusia itu kalau berkumpul untuk menciptakan nyamuk nggak akan bisa. Dan apabila nyamuk itu mengambil sesuatu darimu, entah itu makanan, entah itu darah, kamu tidak akan mampu mengambilnya lagi. Kenapa? Karena kalau nyamuk sudah menghisap darah kita, darah itu kemudian diolah dulu sama nyamuk, lalu berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi kalau sudah diambil nyamuk, kita mau ambil lagi persis sebagaimana bahan yang diambil itu tidak akan mampu. Ya, berarti lemah manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang pertama. A antum asyaddu khalqan amis sama bana. Tafsir yang kedua, nah ini juga baru saya temukan, ini renungan tafsir yang kedua. Kalau yang pertama tadi umum, di banyak tafsir ibu akan temukan ayat itu maksudnya, apakah menurut kalian menciptakan langit itu lebih susah atau lebih mudah daripada menciptakan kalian? Itu tafsirnya. Tafsir yang kedua ini, maksud dari ayat ini adalah, apakah ciptaan kalian, buatan kalian itu lebih canggih, lebih hebat daripada ciptaan Allah berupa langit yang Allah bangun itu. Ini tafsir yang mungkin di sebagian kitab tafsir tidak banyak ditemukan tafsir yang kedua ini. Ya. Jadi tafsir yang kedua ini,
apakah produkmu? Aantum asyaddu khalqan. Aantum asyaddu khalqan. Apakah kalian yang lebih canggih khalqan ciptaannya, produknya? Amis sama atau yang menciptakan langit? Gitu. Ini agak jarang nih yang menemukan tafsir yang kedua ini. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada orang-orang kafir, coba deh compare. Coba compare apapun produk manusia dengan produk Allah. Jadi kamu kalau kamu tuh lemah gitu loh. Produkmu itu penuh kelemahan, nggak canggih. Produkku canggih. Masa yang produknya ini canggih nggak bisa membangkitkan kamu? Kalau kamu teliti tuh beda antara ciptaanku dengan ciptaanmu, mesti kamu akan yakin adanya hari kebangkitan ini. Sudah ibu-ibu gimana? Kalau yang pertama tadi apa? Yang pertama itu coba mikir, coba gitu. Mana yang lebih mudah, menciptakan kamu atau menciptakan langit? Itu tafsirnya. Pasti menurut kita langit dong lebih susah. Langit saja aku ciptakan dari tiada menjadi ada. Apalagi kamu sudah mati saya bangkitkan, itu gampang. Kebangkitan itu gampang. Yang kedua, nah ini yang langka tadi saya bilang. Apakah kalian ciptaannya lebih dahsyat, lebih canggih? Atau yang menciptakan langit, yang membangun langit itu yang lebih canggih ciptaannya? Itu tafsirnya yang kedua. Terserah ibu-ibu mau milih tafsir yang mana nih. Keduanya tidak bertolak belakang, tapi itulah Al-Quran itu memiliki sekian makna yang variasi, yang mengayakan, bukan berkontradiksi. Ya. Coba ibu-ibu perhatikan produknya Allah dengan burung yang terbang itu, dengan pesawat mana yang lebih canggih? Pernah nggak kehilangan navigasi itu burung? Pernah nggak? Navigasinya hilang, nggak tahu pulang mana nih pulang? Ya, pernah burung itu waktu dia landing itu gagal? Jarang gagal. Take off, manuvernya luar biasa, tidak butuh bahan bakar. Bahkan di kegelapan malam pun burung bisa terbang. Ada jenis burung. Coba compare ciptaanmu, asyad lebih canggih, atau amis sama, atau yang menciptakan langit sebenarnya, atau Allah yang menciptakan langit. Coba ciptaanmu atau ciptaanku yang lebih canggih? Gitu. Secara umum tafsirnya begitu. Sekaligus ayat ini ibu-ibu menyindir kita nih. Orang kafir itu berarti perhatian mereka lebih banyak kepada produk manusia. Kalau lihat produk manusia kagumnya luar biasa ini, produk kagum ya, selfie ya, dengan produk manusia. Berdecak kagum, hebat sekali bisa bikin ini, ya kan? Kayak kita kan jadi viral, hebat sekali SMK itu, mobilnya nggak kelihatan, misalkan begitu. Jadi SMP kan gitu. Pokoknya manusia itu kafir, orang kafir perhatian mereka itu sama produk manusia. Sehingga kalau diajak bicara tentang produk Allah, mereka nggak mau. Maka kata Allah, coba compare. Antum, apakah kalian asyaddu yang lebih hebat khalqan ciptaannya, atau yang membangun langit itu yang ciptaannya lebih keren, lebih canggih? Coba compare apapun produk kalian. Kamera, compare dengan produk mata. Mana yang lebih canggih? Kamera atau matamu? Mobil tahun 1976 dengan mobil 2018 sama atau tidak? Ada perubahan? Ada perubahan?
Kita kalau melihat mobil tahun 70-an kuno, mobil kuno. Tapi produk Allah tuh nggak ada yang kuno. Ini kayaknya Ibu Anu ini kayaknya produk kuno nih. Kenapa? Karena ini dari bentuk tubuhnya ini produk-produk masa lalu yang sudah baheula. Nggak ada kan? Nggak ada. Ciptaan Allah tuh nggak ada yang membosankan. Nggak ada yang membosankan. Tapi ciptaan manusia itu membosankan. Ya, jadi Allah mengajak, ini ayat ini sebenarnya kalau dikembangkan oleh ibu-ibu untuk perenungan luar biasa. Coba deh semua produk manusia compare dengan produk Allah, begitu pesannya. Mana yang lebih asyad? Asyad itu apa ya bahasanya? Bahasa Arab itu dari kata sangat asyad, yang lebih sangat hebat. Tergantung objeknya. Kalau asyaddu hubban sangat cinta, hubban ya. Karena di sini khalqan, asad sangat hebat penciptaannya. Kalian ciptaannya lebih hebat atau ciptaan Allah? Coba satu-satu kalian cek tuh produkmu dengan produk Allah. Niscaya kalian akan kagum dengan produk Allah. Dari situ kalian tahu betapa kuasanya Allah. Kalau Allah kuasanya seperti itu, masa nggak percaya adanya hari kiamat? Begitu. Sudah ya? Nyambung insyaallah nih. Ada berapa tafsir ini barusan? Ada 2. Ya, antum asyaddu khalqan amis sama bana. Makanya di surat Al-Mu'minun ibu-ibu ayat 14 Allah berfirman, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka sungguh maha agung Allah sebaik-baik pencipta. Seolah-olah Allah mentoleran. Kalian bisa juga menciptakan produk walaupun ya. Ada pengumuman ini mohon diperhatikan. Mobil B1330 PRJ dan mobil B1476 WZF menghalangi mobil lain yang ingin keluar. Ya, mohon untuk dipindahkan. Udah semua ya? Oh ya, oke. Sebaik-baik pencipta. Berarti dari sini Allah seolah-olah ngakuin kalau kamu tuh bisa bisa cipta, gitu kan? Tapi kalau kamu mikir, niscaya ciptaanmu itu jadul banget dibandingkan dengan ciptaanku. Gitu. Walaupun ya tentu manusia itu menciptakan dari yang ada. Tapi kalau Allah menciptakan dari tiada. Saya ulang lagi ya. Tapi meskipun begitu Allah menghargai sampai Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha agung Allah sebaik-baik pencipta. Berarti seolah-olah Allah mengatakan ada yang bisa mencipta, ya kan? Selain Allah. Tapi bedanya apa? Ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk. Ciptaan Allah dari tiada. Kalau ciptaan kita dari ada. Produk-produk yang ada sekarang itu pasti menggunakan bahan yang sudah tersedia. Tapi produk Allah dari tiada. Tapi Allah mengatakan Allah sebaik-baik pencipta. Seolah-olah Allah mengatakan kamu bisa menciptakan satu produk. Tapi kalau kamu compare, niscaya kamu akan tahu yang terbaik pencipta itu adalah Allah. Pertama dia menciptakan dari tiada, kalian dari bahan yang sudah ada. Yang kedua, keunggulan produk. Wah, itu. Kelebihan satu produk, kesempurnaan produk. Maka kalian akan kagum dengan produk Allah. Dari situ kalian akan yakin adanya hari kebangkitan. Oke ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rafa'a samkaha. Allah menjelaskan bangunan langit tadi.
Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunan langit. Fasawwaha, lalu menyempurnakannya. Ini menarik ini, kata rafa'ah. Inilah yang membuat sebenarnya orang-orang ilmuwan sekarang tuh kebingungan. Karena ayat ini berbicara langit dan rafa'ah, Allah tinggikan. Ini berarti kalau kita ingin merenungi ayat ini, itu harus merenungi jarak antara benda-benda langit itu. Karena ayat ini rafa'ah, meninggikan bangunan-bangunan itu. Saya mau tanya nih, kalau kita dari bawah sini bisa ngelihat langit? Enggak, ini kebuka misalkan di ruang terbuka, bisa lihat langit? Halo? Memang susah pertanyaan ini, enggak susah ya? Kalau saya tanya ayat mungkin nggak bisa jawab ya. Ngelihat langit? Kalau ibu keluar dari ruangan ini terbuka, tuh, lihat langit? Lihat. Apakah yang ibu lihat seluruh langit? Tidak. Ya, oke ya. Pulang itu. Nah, ibu terbatas penglihatannya. Ketika ibu naik pesawat, ibu biasanya kalau ngelihat langit kan batasannya awan ya, Bu. Di atas awan ibu nggak bisa lihat, betul nggak? Nah, sekarang ibu naik pesawat. Garuda aja deh, jangan Lion Air. Naik. Nah, biasanya pesawat itu di atas awan atau di bawah awan? Di atas. Tadi ibu di bawah kehalang kan, nggak bisa lihat yang lebih atas karena awan. Sekarang ibu berada di atas awan itu, lihat langit. Terbatas lagi nggak penglihatan ibu? Terbatas. Begitulah ibu naik terus. Dan di situ ada benda-benda langit, ada galaksi, ada super cluster yang miliaran bintang-bintang, yang jaraknya dengan bumi itu miliaran tahun untuk bisa sampai ke sana. Coba saya sebutkan yang terdekat ya. Planet terdekat dengan bumi itu jaraknya itu 4 tahun cahaya. Bukan 4 tahun kita, 4 tahun cahaya. Ini cahaya itu kecepatannya 1 detik berapa, Bu? 1 detik itu 300.000 kilometer cahaya. 1 detik. Dengan kecepatan seperti itu, planet yang terdekat dengan kita 4 tahun kecepatan itu, Bu, baru nyampe, Bu. Bayangkan ya. Maka ketika Allah mengatakan, coba produkmu atau produkku yang lebih hebat, perhatikan langit. Aku telah meninggikan bangunan langit itu, meninggikan. Dan sampai sekarang, Bu, misteri itu, mana langit itu, ketinggiannya. Bahkan kalau kita merasa bumi ini sudah besar, tahukah Ibu, bumi kita ini bisa ratusan bumi dimasukkan ke matahari. Coba bayangkan. Matahari besar nggak, Bu? Ada nggak yang lebih besar dari matahari? Benda langit. Banyak. Bintang itu kecil atau besar? Mana yang lebih besar? Sebagian bintang lebih besar matahari atau lebih besar bintang? Lebih besar bintang. Tapi kalau ibu bernyanyi, bintang besar atau bintang kecil? Bintang besar di langit yang biru atau bintang kecil? Bintang kecil. Pertanyaan saya, apakah bintang itu kecil? Bahkan sebagian bintang ratusan kali lebih besar daripada matahari. Tapi kenapa kelihatan kecil? Itu jaraknya, Bu. Bintang itu kecil jaraknya. Matahari itu kayak begitu doang kan jaraknya. Padahal bumi ini ratusan bumi bisa masuk ke dalam matahari. Lalu bagaimana? Dan jumlah bintang itu seperti jumlah pasir di muka bumi. Maka Allah lihat tuh, coba lihat langit produkku itu. Aku tinggikan dia bangunannya. Makanya tidak heran Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in
Fala uqsimu bimawaqi'in. Jangan pura-pura nggak hafal lah, Bu. Ini kan surat Al-Waqi'ah, Bu. Nah, memang kalau di tengah Ustadz, susah Ustadz kalau di tengah. Kalau dari awal apa? Kami pernah mengadakan lomba Yasin, baca hafal Yasin. Itu yang ikut Ustadz juga, Bu, Yasin. Lomba hafalnya sengaja. Namanya juga lomba Yasin, lomba hafalan ya. Nggak dari awal, Bu. Jadi dites tiba-tiba dari tengah. Itu blank semua tuh. Ya, harus dari tengah, coba dari awal kan bisa. Surat Al-Waqi'ah ayat 75 76, Bu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang-bintang. Wow, luar biasa. Ini bumi ini di hadapan planet-planet yang lain seperti gundu, seperti kelereng. Padahal kalau kita lihat ke langit, kecil sekali bintang itu. Padahal jarak tempuhnya bisa 4 tahun cahaya yang terdekat dengan kita. Yang terdekat. Berarti usia kita tuh nggak cukup, Bu, untuk bisa sampai ke sana. Ya, ini ya. Rafa'a samkaha. Jadi nanti Ibu kalau mau tahu Rafa'a samkaha, baca aja buku-buku tentang benda-benda langit. Nah, itu tafsirnya dari Rafa'a samkaha. Tinggiannya berapa, jaraknya dari bumi, berapa tahun tempuhnya, Ibu pelajari itu. Itu tafsir dari Rafa'a samkaha. Fasawwaha. Lalu Allah sempurnakan penciptaan langit itu. Itu mirip dengan firman Allah di surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Tadi di ayat ini kita banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Di Al-A'la khalaqa fasawwa. Apa artinya, Bu? Fasawwaha. Ya, artinya menyempurnakan. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Ibu pernah garasi Ibu nggak muat waktu mau masukin mobil, ya nggak muat ternyata garasi kita nih. Nah, pernah, Bu? Akhirnya direnov. Itu artinya waktu menciptakan garasi itu nggak fasawwaha. Nggak sempurna, ya. Jadi sesuatu yang butuh direnov, butuh dipugar, butuh diperbaiki, ya, itu namanya nggak fasawwa. Udah ya? Halo, Bu? Kira-kira tubuh kita ini ada yang perlu diperbaiki nggak? Nggak ada, udah cocok, udah pas. Jangan pernah melihat hidung orang lain. Yang salah itu hidung orang lain kita bandingkan dengan hidung kita. Hidung dia cocok buat dia, hidung kita cocok buat kita sudah. Kenapa? Khalaqa fasawwa. Berarti kata fasawwa itu menunjukkan kesempurnaan, Bu. Yang namanya sempurna itu artinya tidak perlu dikurangin, tidak perlu ditambah-tambahin, tidak perlu dirubah-rubah, tidak perlu. Kalau dirubah-rubah jadi kayak Shinchan gitu. Tahu kan, Bu? Shinchan tahu nggak, Bu? Film apa tuh? Jepang ya. Ya kan ada orang mukanya kayak Shinchan itu karena kebanyakan operasi. Hidungnya segala macam kebanyakan dirubah-rubah. Nah, jadi rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan seluruh benda-benda bangunan langit seluruhnya tuh. Dan Dia menempatkan keseluruhan benda-benda langit itu, menciptakan fasawwa, sempurna. Jadi kalau Ibu masukin mobil ke rumah Ibu, itu belakangnya mobil masih di luar garasi. Itu berarti bikin garasi ini nggak fasawwa itu, nggak fasawwa.
Atau ibu mau keluar mobil susah, harus lewat pintu belakang bagasi. Ada nggak yang begitu? Nah, karena kanan mentok tembok, kiri mentok tembok. Akhirnya ibu setiap masukin mobil ke garasi keluarnya lewat bagasi belakang tuh. Buka. Itu berarti bikin garasinya nggak fasawah. Kalau fasawah tadi pokoknya produk nggak perlu tambahin, nggak perlu dikurangin, udah sempurna. Udah sempurna sudah. Kenapa Bu? Kesempurnaan produk menunjukkan bahwa yang menciptakan produk itu ilmunya sempurna. Nah, kalau produknya itu perlu dirubah-rubah, berarti yang membuat produk itu ilmunya kurang. Sehingga waktu dia tambah ilmu, dia bilang, oh ini ternyata kurang ini. Mestinya ini tempatnya bukan di sini, ya kan? Makanya produk-produk buatan manusia selalu berubah. Kenapa? Karena dia tadinya bodoh, lalu tambah ilmu, berubah lagi. Produk Allah dari dulu yang mangga ya begitu, tidak perlu ada perubahan, ya kan? Dari dulu daun yang begitu, dari dulu laut yang begitu, dan itu tak perlu perubahan, sempurna, fasawwa. Coba ibu saya kasih contoh satu ya. Apel dengan semangka. Itu biasanya kalau semangka adanya di musim apa? Semangka adanya di musim apa? Musim panas atau musim dingin matangnya? Hah? Panas. Pas nggak? Pas nggak? Ini kok susah sih jawabnya. Pas nggak? Pas di musim panas kan gue enak makannya di musim apa? Panas. Makanya matangnya di musim apa? Jadi sampai soal musim buah tertentu tuh dipasin sama musim yang memang manusia butuh vitamin C, ya kan? Di musim itulah dia tumbuh. Itu pilihan musimnya pas. Coba, Bu, jeruk tuh ada macam-macam ya rasanya ya. Ada yang manis banget ya kan. Ada yang sedang, ada yang apa Bu? Kecut. Pas apa tidak pas? Nah, manisnya buah-buahan itu pas atau kurang pas? Kalau ibu bikin kue, manisnya suka lebih atau suka kurang? Duh, manisan nih jadi bikinnya kan gitu kan, kasinan nih kan gitu kan. Warna cat kita pun terlalu norak ini warnanya, tapi warna produk-produk Allah tuh pas mata, betul nggak? Pas di lidah, pas bentuknya, pas tebal dan tipisnya, pas. Bukan Pak Prabowo ya pas itu ya, bukan nanti kesana lagi. Kan lagi musim Bu sekarang. Mak. Sudah nyambung fasawah, sudah nyambung. Nah sekarang pertanyaan saya lagi, apel itu buahnya di atas atau dia lebih nempel ke tanah? Semangka. Coba kalau dibalik, banyak korban ya. Ya kan? Jadi Allah itu semua produknya sempurna. Coba kamu deh mikir deh gitu. Makanya Bu, orang yang bisa yakin kepada hari akhirat itu orang cerdas banget. Orang nggak cerdas, dia susah bisa membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang cuma bisa yang kelihatan mata saja, yang tak nampak oleh mata dia tak tahu. Tapi kalau orang pintar, orang cerdas, dia bisa membayangkan sesuatu di masa yang akan datang, saking cerdasnya. Nah, ini fasawah ya. Rafa samkaha fasawwa. Terus ya. Wa aghtasha lailaha
Wa akhraja duhaha. Allah menutupi malam dengan kegelapan. Ya, ini bahasa Quran tuh. Akhtasha itu artinya menutupi malamnya dengan kegelapan. Wa akhraja duhaha, dan dia mengeluarkan cahayanya. Itulah bedanya Bu, bahasa terjemah dengan bahasa aslinya. Kalau di terjemahnya ini ya, ayat berapa itu? Ayat 29, dan menjadikan siangnya terang benderang. Tapi kalau bahasa aslinya enggak begitu. Akhraja, mengeluarkan. Duhaha, cahaya duhanya, mengeluarkan. Berarti tadinya Bu, tadinya itu cahaya. Oh iya, lagi di-shoot, saya lupa. Biasanya nggak di-shoot, nggak jadi. Biar aja. Biasanya nggak ada syuting nih. Saya biasa suka mobile ke sini. Apa ya? Saya. Berarti saya tadi nggak pencitraan ya. Lupa berarti saya. Kalau pencitraan kan jaim dikit kan gitu ya Bu ya. Al-tasya wa al-tasya. Ini pentingnya belajar bahasa Arab tuh di situ. Lailaha wa akhraja duhaha. Dia menutupi malam. Apa yang menutupi malam? Gelap. Wa akhraja itu kalau ibu biasa ke umrah tuh ada khuruj, exit, nah, keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya kan? Wa akhraja, dan mengeluarkan duhaha, sinarnya, ya. Coba ibu, pertanyaan saya, sebenarnya malam duluan atau siang duluan? Nah, mana yang duluan? Malam duluan atau siang duluan? Ayo, itu sama dengan pertanyaan mana yang duluan, telur atau ayam? Kalau ditanya mana yang duluan, telur atau ayam, jawabannya telur. Betul nggak? Kecuali kalau dia bertanya mana yang duluan, ayam atau telur, jawabannya ayam. Kalau belum nyambung berarti belum mikir. Mana yang lebih duluan Ustaz, telur atau ayam? Jawabannya telur. Kalau dia balik, mana yang lebih duluan Ustaz, ayam atau telur? Ayam. Yang belum ketawa tuh belum nyambung berarti. Karena ayat ini coba Bu, menutupi malam. Berarti malamnya ada tapi ditutupi sehingga gelap, ya kan? Nah, dan dia mengeluarkan cahaya. Berarti cahaya ini tadinya ada tapi dikeluarkan. Itu bahasa Quran. Nah, di ayat yang lain ibu akan terkejut juga. Yulijul laila, pasti pernah dengar ayat ini. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada ya kan? Coba lihat. Berarti yang mana yang benar? Aslinya siang dulu baru dimasukin malam atau malam dimasukin siang? Ya? Dua-duanya ayat ini bicara. Waktu malam dimasukin siang, jadi siang. Waktu siang dimasukin malam. Jadi yang mana? Ya tadi seperti pertanyaan mana yang duluan, telur atau ayam. Ini kenapa demikian? Karena ini berarti seolah-olah Allah mengatakan ini yang membuat malam siang itu Allah gitu. Allah ingin mengatakan begitu. Berarti waktu itu berubah. Kalau sesuatu itu berubah berarti dia makhluk. Kalau dia makhluk berarti ada yang menciptakan. Maka siang malam itu berubah. Kadang siang yang masuk ke malam, kadang malam yang masuk siang. Itulah ada yang mengatur seperti itu, dan yang mengatur itu Allah. Kenapa berubah-ubah seperti ini? Karena dia makhluk. Makhluk itu berubah. Ya. Maka semua yang mengalami perubahan adalah makhluk. Maka jika kita makhluk, kita ini sedang berubah sesungguhnya. Paling tidak fisik kita ini sedang berubah.
Ya kan? Menua, melupa, melambat, melunglai, meletoy, apa lagi Bu? Melelet. Asal jangan melebay aja deh ya. Aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ini bahasa Qur'annya luar biasa. Seolah-olah malam duhanya keluar kan. Tadi malam tuh. Malam kan. Tiba-tiba pagi-pagi keluar tuh cahaya. Oh, dikeluarkan. Seolah dikeluarkan. Tuh Quran tuh indah bahasanya, ya, puitis bahasanya. Wal arda, ya. Dan malam setelah itu dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Arda ba'da dzalika dahaha. Nah, ini menarik Bu. Bumi tadi bicara apa sebelum bumi ini? Sebelum bicara bumi tadi bicara apa? Langit. Sekarang baru bicara bumi. Berarti mana yang lebih dulu? Ciptakan langit atau menciptakan bumi? Kalau menurut ayat ini, langit atau bumi? Di ayat yang lain, Bu, surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat berapa ya? Fussilat. Surat berapa Fussilat? Surat 41. Ayat 9, 12. Coba perhatikan ayat 9 sampai 11. Ini menarik. Kalau ayat ini langit baru bumi. Kalau ayat ini lain lagi nih Bu. Bumi dulu baru langit. Yang mana yang benar ayo? Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Allah yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Dan kamu adakan pula sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Nah ini ayat 10-nya. Ayat 11. Kemudian dia menuju langit. Dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Nah kalau di surat 41 ini ayat 9 sampai 11. Mana yang lebih duluan? Bumi atau langit? Bu, di surat 41 ini bumi duluan atau langit? Bumi duluan baru langit. Di ayat ini? Di ayat ini? Langit dulu baru bumi. Yang mana yang benar? Pasti benar semua ya. Terus gimana mengkombinasinya? Jadi kita kalau bicara tafsir itu metodenya, kalau seolah bertentangan harus titik temu. Karena nggak mungkin bertabrakan. Surat Fussilat itu mengatakan Allah menciptakan bumi. Bumi dulu kan? Ya Bu. Baru kemudian langit. Ya kan? Nah, ternyata di ayat ini terbalik. Langit baru kemudian bumi. Nah, yang benar yang mana, Bu? Allah itu menciptakan bumi dulu, lalu langit, setelah itu prosesnya Allah menyempurnakan bumi lagi. Paham insyaallah. Jadi di surat Fussilat tadi apa yang diciptakan di bumi tadi? Gunung kan? Ya Bu.
Allah menciptakan bumi di ayat 9 tadi. Fussilat. Dia menciptakan di atas bumi itu gunung-gunung dan memberkahi bumi dan menentukan kadar rezeki bagi penghuninya. Itu kan yang diciptakan. Nah, baru kemudian menciptakan langit. Setelah beres menciptakan langit, bumi tadi belum selesai 100%. Maka Allah mengatakan, ini finishingnya istilahnya. Kalau kita bilang finishingnya, maka kata dahaha Allah bentangkan, itu bukan berarti berbicara bumi datar, bukan. Allah bentangkan itu artinya apa? Allah mudahkan kamu hidup di sana. Jadi itu udah finishing, udah enak. Dahaha, dan bumi setelah itu aku buat nyaman. Dahaha itu lebih ke situ. Dibentangkan di situ bukan berbicara bumi itu datar, tapi bumi setelah aku menciptakan langit, kan bumi dulu langit. Setelah ciptakan langit, Allah kembali kemudian membereskan bumi sehingga bumi itu betul-betul nyaman. Jadi kata dahaha itu persis dengan di surat Al-Mulk, allazi ja'ala lakumul arda zalulan. Ya. Surat Tabarak ayat berapa itu ya? Allazi ja'ala lakumul arda zalulan. Ya. Nah ini dia. Surat 67 ayat 15. Ya. Zalul. Jadi kata dahaha ini semakna dengan zalulan. Makanya orang tinggal di bumi, di bagian bumi mana saja nyaman gak? Nyaman gak? Nyaman. Itu makna dahaha. Nyaman semua. Nah, makanya zalulan, Bu. Zalulan itu arti sebenarnya jinak. Makanya di dalam surat Yasin wa zallalnaha lahum, terus faminha raqubuhum wa minha yakulun. Nah, ini ayat ini kalau dari tengah-tengah lupa ibu-ibu. Wa zallalnaha lahum. Kami jinakkan binatang itu. Karena itu ada yang mereka kendarain, ada yang mereka makan dagingnya karena kami jinakkan. Nah, bumi disebut di surat Al-Mulk tadi zalulan. Artinya jinak. Cuma kalau terjemahnya lain saya nggak tahu arti sebenarnya jinak. Karena kalau terjemah itu sudah disesuaikan biar enak didengar. Kami jadikan bumi itu untukmu jinak, kan nggak enak didengar ya. Ya kan? Tapi kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, kami jadikan bumi itu jinak. Kenapa? Sebagaimana Allah mengatakan binatang itu kami jinakkan sehingga kalian bisa naikin dia sebagai kendaraan. Nah, bumi ini kan kendaraan kita, Bu. Bumi ini bergerak atau tidak? Bumi ini berputar atau tidak? Bergerak atau tidak? Tapi nyaman nggak? Berarti jinak sama Allah. Kalau dia lagi nggak jinak, gempa seperti di Palu kemarin, dia bisa liar. Ya, maka bumi Allah buat nyaman, Allah bentangkan semua fasilitasnya, Bu. Jadi kata daha itu kemudahan mengakses, kenyamanan mengakses, ya, kemudahan untuk tinggal di bumi. Ibu butuh singkong, tinggal lempar, ya kan, betul nggak? Nggak usah di kampung deh, ibu cukup jalan ke belakang aja udah banyak singkong di sini. Kok Ustadz begitu ya, langganan belakang sini. Ibu keluar asap sini ke kanan. Kalau pakai motor, saya kan ke sini kan naik motor, rumah saya Bila Bintaro Regensi situ lewat belakang. Set sini, oh banyak bener yang jualan singkong lah, jualan ini, jualan itu. Nanamnya juga di situ, nanamnya di situ. Kenapa? Bumi itu dahaha. Allah mudahkan, nyaman. Makanya mau cari tempat lain selain bumi, kemahalan ongkosnya. Nyediain airnya susah, ya kan? Supplier airnya susah. Jarak mataharinya, pokoknya bumi itu udah paling ideal dah.
wal arda ba'da dzalika dahaha. Dah ya. Tafsirnya tadi sudah saya sampaikan. Akhraja minha ma'aha. Apalagi ibu, kalau ibu kontekskan ayat ini ke Indonesia, ayat ini berasa banget. Tapi jangan bayangin negara lain ya, bayangin Indonesia aja. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu kami bentangkan sehingga kamu nyaman dengan fasilitasnya. Nggak ada yang lebih enak Bu dari Indonesia Bu. Demi Allah. Indonesia itu cuacanya udah pas, benar nggak Bu? Hah? Betul atau tidak nih? Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Apalagi Bu? Ya. Lautannya banyak, sungainya banyak. Mau apa coba di Indonesia nih? Dahaha. Aduh, luar biasa nih. Yang terlalu pengen ke luar negeri mah yang belum aja. Kalau udah kesana kepengen pulang. Iya, betul nggak? Oh, kalau udah kesana penasaran doang, Iya. Kalau udah di luar sana pengen ke Indonesia udah top, marko top ya. Akhraja minha. Coba dijelasin lagi nih. Allah keluarkan minha dari bumi ini ma'aha. Airnya. Aduh, luar biasa. Indonesia banget nih ayat ini nih. Bu, di negara lain Bu, air itu impor dari negara lain Bu. Ibu cek beberapa negara, itu impor air. Karena kekurangan suplai airnya Bu. Apa artinya Indonesia ini kalau nggak ada air? Hah? Mesir itu cukup Nilnya kering, sungai Nilnya kering, selesai sudah Bu. Mesir. Karena mereka bergantung kepada sungai Nil, baik untuk pengairan sawah, kebun, ataupun untuk minum. Kering sungai Nil, ada yang arusnya kemudian dimampetin oleh negara lain atau gimana, maka bisa perang terjadi. Apa coba artinya sebuah negara yang tidak ada air Bu? Allah katakan kami keluarkan dari bumi itu air. Dan Indonesia rata-rata airnya dari mana Bu? PAM atau ngambil dari akhraja minha ma'a. Makanya di salam surat Al-Mulk juga kul ara'aitum in asbaha ma'ukum. Pasti pura-pura nggak apa lagi nih. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum. Al-Mulk. Akhir-akhir tuh ghauran famay ya'tikum bima'im ma'in. Seandainya air kalian yang di bawah bumi itu kering, kalian bor nggak dapat tuh, siapa yang akan mendatangkan mata air selain Allah? Subhanallah. Akhraja minha ma'aha. Ibu lihat. Wa mar'aha. Nah, ini luar biasa. Mar'a. Mar'a apa terjemahnya di situ? Tumbuhannya. Kalau mar'a itu tumbuhan, Bu, tapi liar. Ya, bukan tumbuhan yang sengaja ibu tanam. Itu namanya mar'a. Makanya pengembala namanya ra'i. Ya, ra'i itu pengembala. Ya. Tempat mengembala mar'a. Nah, berarti mar'a itu tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan yang liar, yang tidak ditanam oleh manusia. Bu, kalau ibu punya pekarangan di rumah,
Coba ambil pisau, ibu babat sampai ke akar-akarnya deh. Habis bener-bener gundul tuh. Kalau bisa sampai akar-akarnya. Ini kan udah mulai musim hujan nih. Seminggu kemudian apa yang terjadi? Keluar lagi. Makanya sini akhraja, keluar dari bumi air. Apalagi yang keluar selain air? Wa mar'aha. Tadinya nggak ada kan rumput itu, ibu sudah tebas, ibu sudah gundulin tuh sampai habis, sampai dalam, paculin. Tiba-tiba nggak lama kemudian tumbuh nggak? Itu yang nggak ada aja di dalam Allah keluarin, apalagi ente yang udah mati di dalam, tulang belulangnya masih ada. Ya pasti aku bisa keluarkan. Orang tanaman yang nggak ada saja bisa aku keluarkan tiba-tiba menjadi ada. Wa mar'aha. Sudah ya? Allah ingin kan membuktikan adanya hari kiamat nih. Tuh lihat tuh. Gimana aku bisa mengeluarkan sesuatu yang tadinya tidak ada lagi ada. Ente kan ada sudah nih, mati. Apa susahnya sih mengeluarkan ente sebagaimana mengeluarkan tanaman yang ada di bumi itu? Ya, wal jibala arsaha, ya. Ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Dan gunung arsaha Allah tancapkan. Ya. Makanya tancapkan inilah yang membuat para penemuan mengatakan gunung itu pasak bumi. Makanya Quran mengapa arsa. Arsa itu artinya benda besar yang ditancapkan kepada sesuatu. Itu arsa. Dan gunung kami tancapkan ke bumi. Nah, mengapa Al-Quran mengatakan gunung itu pasak? Ternyata ilmuwan ahli gunung mengatakan memang fungsi gunung itu apa? Apa fungsi gunung? Pasak. Ternyata penelitian mengatakan 2/3 dari gunung itu lebih banyak di dalam. Gak kelihatan. 2/3 di dalam, Bu. 2/3. 1/3 itu yang muncul. Kenapa kok 2/3 di dalam? Biar kokoh. Nah, apa kaitannya bicara gunung ini dengan ayat yang berbicara hari kiamat? Hari kiamat nanti gunung itu dijalankan, gunung itu dicabut. Maka Allah ingatkan, gunung itu aku yang menancapkan. Dan jumlah gunung di bumi ini banyak banget, Bu. Termasuk Gunung Salak. Gunung Salak itu bukan sebesar Salak, Bu. Salak mengecil, gunungnya gede. Wal jibala arsaha. Nah, pertanyaan lagi, apa lagi fungsi gunung, Bu? Selain tadi pasak. Berarti bumi ini kalau nggak ada gunung, kan bumi ini ada lapisannya. Lapisan-lapisan bumi. Nah, bumi ini kita tahu berotasi, berevolusi. Nah, dalam dia bergerak, ini takutnya keseimbangan hilang. Betul kan, Bu? Karena dia bergerak. Coba ban itu, Bu. Ban mobil itu, kalau dia nggak ada peleknya, apa yang terjadi, Bu? Hah? Jalannya kayak apa, Bu? Gini-gini kan, liuk-liuk kan? Coba bumi itu, Bu, kalau dia tidak ada pasaknya, apa yang akan terjadi? Wal jiba, iya, bisa dibayangkan. Dan selain itu, bumi itu, gunung itu fungsinya apa, Bu? Untuk menghambat udara. Kalau nggak ada gunung, Bu, udara yang akan menerpa kita itu kencang sekali. Betul nggak? Tapi karena sudah udara-udara itu nabrak gunung dulu, dari nabrak gunung itu kemudian dia pecah,
Antulannya baru tuh ngalir ke kita sejuk-sejuk seperti ini. Coba kalau kita di padang pasir di Timur Tengah pas lagi badai itu ngeri. Ya kan Bu? Tapi di Indonesia banyak gunung Bu kalau ada kita. Makanya Allah berfirman setelah menceritakan itu semua tadi, mata'al lakum wa li'an'amikum. Itu semua untuk kalian. Kenikmatan-kenikmatan tadi dari langit ya, dari bumi dan fasilitasnya itu adalah aku tundukkan untuk kalian dan untuk ternak kalian. Coba mata. Nikmatnya luar biasa ya Bu. Mata al lakum, untuk kesenangan, kenikmatan buat siapa Bu? Buat kita. Terus buat siapa lagi Bu? Ternak. Ternaknya buat siapa nanti? Subhanallah. Luar biasa kan? Nih semuanya nih fasilitas buat ente dan buat ternak ente. Nah ternaknya nanti buat siapa? Ya berarti semuanya buat engkau. Karena memang bumi ini aku ciptakan buat engkau. Yang di laut buat engkau. Yang di darat buat engkau. Coba, hewan gimana? Nah hewan tuh ciptakan buat engkau kok. Nah kalau semuanya Allah ciptakan untuk kita, lalu untuk siapa kita diciptakan Bu? Nah ini pertanyaan besarnya. Kalau kita ini, semua selain kita ini diciptakan untuk kita kan. Ikan untuk siapa Bu? Bu, untuk manusia. Buah-buahan yang beraneka macam itu diciptakan untuk siapa? Untuk kita. Air susu sapi itu untuk siapa? Anak sapi minum apa? Minum air Bu, anak sapi. Iya kan? Anak sapi minum apa? Minum air kan? Tapi kalau buat anaknya kebanyakan mah, ya kan? Bener nggak? Kalau begitu buat siapa? Manusia. Lebah mengeluarkan madu, madu untuk siapa? Karena anak lebah nggak makan madu Bu, iya kan? Betul atau tidak nih? Coba renung tuh. Berarti buah-buahan untuk siapa? Manusia. Sayur-sayuran untuk siapa? Manusia. Hewan untuk siapa? Nah berarti semua diciptakan untuk siapa? Kalau semua diciptakan untuk manusia, lalu untuk siapa manusia diciptakan? Kenapa kamu sibuk untuk sesuatu yang kuciptakan untukmu? Tidak sibuk yang karenanya aku ciptakan engkau. Mata'alakum. Makanya dalam surat Yasin Bu, nah, Ibu surat Yasin pasti apa? Liakulu min samarihi. Ayo. Surat Yasin Bu. Liakulu min samarihi wa ma amilathu. Ayo yang keras dong. Aidihim afala yashkurun. Liakulu min samarihi wa ma amilathu aidihim. Ini luar biasa Bu. Allah agar manusia itu memakan buah-buahan itu secara alamiah, makan buahnya, ibu langsung petik gitu ya. Atau memakan hasil olahan tangan. Buahnya dibikin jus, buahnya dibikin apa lagi Bu? Hah? Iya. Al-Quran tuh sampai begitu ya. Wa ma amilathu aidihim.
Allah, aku kasih juga bagaimana cara mengolahnya sehingga nggak musim durian masih bisa bikin durian kan gitu kan gitu kan. Kenapa kamu olah ya? Nggak musim ini bisa makan ini. Kenapa kamu olah? Wa ma amilat wa idihim mata'an lakum wa li an'amikum. Subhanallah. Ini semuanya untuk kamu dan untuk hewanmu. Hewanmu ini diproses oleh Allah. Lalu hewan ini bisa diminum susunya, makan dagingnya. Aduh, afala yashkurun, tidakkah kalian bersyukur? Oke, lanjut. Fa idza ja, tapi meskipun ini kenikmatan, fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang tammah, pasti artinya di situ hari kiamat ya, Bu. Hah? Tammah itu artinya malapetaka yang menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Itu tammah. Makanya hari kiamat itu kan banyak namanya sohoh. Karena ada teriakan suara kenceng yang memekikkan telinga. Makanya sohoh. Ya. Ada waqiah yang pasti terjadi. Waqi' pasti terjadi artinya. Idza waqatil waqiah. Tammah artinya bencana besar yang seluruh sesuatu itu kena semuanya, nggak ada yang tidak kena. Tammah yang menutupi segala sesuatu. Makanya malapetaka yang kubro disebut kubro, besar. Berarti saat itu tak ada yang tidak menimpa ya. Semua orang tertimpa tammah itu. Nah. Berarti Tammatul Kubra itu hari yang mengakhiri segalanya, Bu. Ya. Kalau ibu di rumah, kadang-kadang ibu memperbaiki sesuatu yang rusak di rumah ibu ya. Ya. Itu namanya belum tammah. Maaf, tapi kalau saudara-saudara kita di Palu kemarin yang rumahnya udah hancur begitu, kira-kira dia memperbaiki atau bikin baru? Nah itu tammah namanya. Kalau artinya benar-benar udah ibu nggak mikir lagi nih. Kalau rusak sekarang ini bu, rusak sekarang ini, ntar gue perbaikin nih, kurang kenceng. Ini ada yang itu belum tammah. Kalau tammah itu betul-betul udah ibu ngarepin mau servis aja udah nggak kepikiran. Itu namanya Tammatul Kubra. Saking besarnya. Ya. Jadi segalanya udah lenyap, hilang. Kalau diperbaiki kan bendanya masih ada. Kali ini kan kurang bautnya, kurang kencang diperbaiki. Ada yang retak dikit diperbaiki. Tapi kalau ini udah menjadi abu, menjadi debu, ibu mikirin memperbaikinya nggak? Enggak. Maka tammah itu seperti itu. Menutupi segala sesuatu, mengakhiri segala sesuatu. Ya. Maka kalau ibu lihat di surah Al-Hajj itu bisa jadi tafsir ya tentang Tammatul Kubra ini. Seorang yang menyusui akan lalai dengan anaknya. Seorang yang hamil akan melahirkan secara prematur. Semua orang kelihatannya seperti mabuk. Padahal bukan mabuk, tapi azab Allah yang pedih. Ya. Tammah. Ya. Saat itu terjadi, yauma idzin yatadzakkarul insanu ma sa'a. Saat itu manusia mengingat apa yang sudah telah diusahakan. Perbuatan dia baru dia ingat. Ada kejadian, Bu, di Syria. Seorang bapak mengendarai mobil tiba-tiba terserang jantung. Ya, berhenti. Tiba-tiba dia ngomong sama istrinya.
Karena dia merasa nggak lama lagi. Ambilin kalau dulu kan ngerekam nggak bisa pakai HP ya, ada rekaman recorder khusus. Ambilin recorder, terus dia rekam. Tanah yang letaknya di situ itu bukan punya saya, itu punya adik saya yang saya rebut. Rumah yang di sana tuh bukan punya saya. Karena dia udah merasa udah deket. Ini kayaknya nggak selamat lagi. Nah setelah dia rekam selesai itu kembali normal bu dia. Kembali normal. Beberapa hari kemudian dia tanya sama istrinya, mana recorder kemarin? Kenapa? Mau ngapus yang kemarin. Ngapus yang kemarin. Nah artinya saat ini karena kita mungkin aman, kita tidak lagi mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Sekarang ini aman. Tapi kalau orang udah mau berakhir, di depan tuh adalah kematian, sebentar lagi mati, maka dia akan mengingat, ya Allah, saya belum begini, saya belum begitu. Makanya di hari, nggak usah jauh-jauh, di hari tua banyak orang yang menyesal kan bu. Makanya mengapa di surat Al-Asr yang belum pernah kita tafsirkan di sini, belum ya? Atau sudah? Wal asr, demi waktu asar, salah satu tafsirnya. Artinya bukan satu-satunya tafsir nih. Demi waktu asar kehidupan manusia. Subhanallah. Berarti waktu asar kehidupan manusia maksudnya apa? Orang ini sudah tua, sebentar lagi meninggal. Berarti sudah waktu asar. Biasa orang tua, berapa pak usia pak? Udah masuk waktu asar Ustaz, saya mah. Itu artinya apa? Dia merasa nggak lama lagi. Demi waktu asar kehidupan manusia. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan apa? Merugi, dalam kerugian. Maksudnya apa? Kalau dia nggak berasa rugi hari ini, seperti kita di waktu muda ini, nanti waktu asar kehidupannya, waktu usia asar kehidupannya, sudah nyambung ini, nyambung. Dia akan sadar bahwa telah banyak kerugian yang telah dia lakukan. Sekarang kita ngabisin waktu sia-sia, terus kurang hafalan kita kurang, ya, sedekah kita kurang, amal soleh kita kurang. Mungkin kita seolah-olah nggak ada yang hilang dari diri kita. Nggak usah perlu disesalkan Ustaz. Tapi nanti di hari itu, itu akan menjadi penyesalan. Kenapa saya nggak berbuat baik sama ibu saya? Kenapa tidak baik sama adik kakak saya? Kenapa bla bla bla? Kenapa? Di waktu asar kehidupan kita menjelang, sudah tua tuh waktu asar namanya. Ini salah satu tafsir dari surat Al-Asr. Salah satu. Jadi kalau nemuin tafsir, Ustaz kok beda tafsirnya? Itulah Quran tuh hebatnya begitu. Dia mengandung sekian wajah tafsir yang tidak bertolak belakang. Tapi dia kaya yang tafsir yang tidak bertolak belakang, tapi semuanya ditampung oleh ayat ini. Keren ya Quran. Nah, saat nanti Taumatul Kubra, itu saya yakin banget tuh bu, saat orang gempa itu udah ingatnya mati dan saya belum taubat, ya Allah ampuni, ya Allah, kan mana gitu, ya Allah saya dosa ini, utang belum saya bayar, pasti ingat, ya Allah, itu ingat tuh. Kalau belum sampai ingat itu berarti belum terlalu besar bencananya, tapi kalau bencana udah sangat besar, itu rekaman kita itu akan keluar semua. Yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahanam itu ditampakkan. Di surat yang lain apa tuh? Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insanu ma. Surat apa itu? Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la itu surah Al-Fajr ya. Ya Bu ya, Al-Fajr. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan neraka jahanam. Kali ini apa? Dinampakkan neraka jahanam.
bahasa Quran. Berarti neraka jahanam itu didatangkan. Dalam sebuah riwayat neraka jahanam itu memiliki 70 tali, 70.000 tali Bu, pengikat untuk ditarik. 70.000 tali pengikat neraka jahanam untuk ditarik. Satu tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti yang narik neraka jahanam itu berapa miliar Bu? Subhanallah. Wajib didatangkan, ditarik. Waburrizat dinampakkan. Berarti neraka jahanam itu sebenarnya udah ada belum Bu? Saat ini sudah. Urusan ibu nggak lihat itu urusan lain. Tak melihat bukan berarti tak ada. Hati-hati. Udara ini lihat nggak? Ada. Kuman lihat nggak? Ada. Tak terlihat bukan berarti tak ada. Hati-hati. Terlalu primitif orang di zaman now bilang nggak ada karena nggak terlihat, itu orang kampung. Deso bego bodoh. Di zaman modern seperti ini berargumen karena tak terlihat tak ada tuh orang bodoh aja Bu. Zaman udah canggih begini, nggak ada gelombang handphone nih, nggak ada bodoh ente gitu kan. Itu BTS itu untuk ngirim apa coba? Ya kan? Ada berseliweran nih. Nih suara nih berseliweran nih, suara nih sini. Kedengeran nggak? Kedengeran pakai HP. Iya kan? Kalau ibu buka YouTube, kedengeran tuh. Iya kan? Ini ada orang yang lagi ngomong nih, lewat sini gelombang. Ada yang SMS-an nih sambil ngaji kan? Ya. Nah, kelihatan tuh, ya. Nggak kelihatan tapi ada kan? Zaman modern tuh. Lalu kalau dia bilang nggak ada neraka, nggak ada surga, nggak ada siksa kubur, gua nggak ngelihat. Ente pulang kampung aja deh. Nah, kenapa ibu ini dilihat ini ada yang mengatakan dilihat oleh orang kafir saja, ya. Atau juga dilihat oleh orang yang beriman juga. Bedanya apa? Orang kafir melihat neraka sebagai tempat tinggal mereka. Coba, belum masuk udah lihat. Dan mereka tahu mereka akan masuk situ. Ya apa Bu? Bu, ini bakalan masuk neraka, diliatin dulu tuh nerakanya. Itu. Terus si Anu udah duluan tuh di situ, udah lagi jerit-jerit tuh. Ente ntar lagi masuk situ. Gimana rasanya? Itu belum masuk sudah siksaan. Tapi calon surga, orang yang beriman yang bakal masuk surga, melihat neraka diliatin juga. Bertambah apa dia Bu? Untung saya dulu beriman. Ya kan Bu? Ini belum dimasukin ke surga. Diliatin neraka, kalau bagi orang yang akan masuk itu penderitaan sebelum masuk. Sementara ahli surga yang sudah diberitahu kamu masuk surga, lalu dilihatkan neraka untuk menambah kenikmatan. Kita akan berkata, untung saya dulu nggak kayak dia. Untung saya nggak berteman sama dia. Untung saya beriman kepada Allah. Itu sendiri udah bahagia Bu. Makanya disebutkan di dalam Quran, saya lupa ayatnya bunyinya begini. Faman zuhziha 'anil nar. Zuhziha 'anil nar. Siapa yang telah diselamatkan dari api neraka, semua kita akan lewat jembatan Sirat, selamat. Wa udkhilal jannata faqad faz. Maka dialah orang yang beruntung. Kenapa? Sekedar selamat dari jembatan neraka itu sendiri sudah bahagia. Udah selamat masuk surga lagi. Makanya melihat neraka bagi orang yang bakalan masuk surga itu kenikmatan. Tapi melihat neraka bagi calon yang akan masuk sana apa itu? Penderitaan. Maka waburrizatil jahimu liman yara ini bisa buat dua, ya orang beriman atau orang kafir dilihatkan itu.
kepada orang beriman untuk dia mensyukuri, ya untung saya beriman. Adapun buat ahli neraka siksaan sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka itu. Wa burriyatil jahimu limai ya Rabb. Masuk. Nah, manusia itu terbagi dua. Fa amma man tagha. Ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan hari ini tafsir surat ini. Kita cepatkan. Intinya, fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas. Sengaja saya tulis wa atharal hayatad dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini saya tulis biar gampang memahaminya. Hiyal ma'wa. Di sini wa amma man khofa, karena ada hubungannya Bu. Khofa maka marabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Perhatikan Bu. Adapun orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat, maka neraka jahim adalah tempat tinggal mereka. Adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia tidak mengutamakan dunia atas akhirat karena bisa mengendalikan nafsu, maka dia masuk surga. Bu, perhatikan ayat ini. Kenapa orang itu tagha? Kenapa orang itu tagha, melampaui batas? Ini ayat ini namanya muqabalah, hadap-hadapan Bu ayat ini. Ini dengan yang di bawah ini hadap-hadapan. Adapun orang yang melampaui batas, kenapa orang melampaui batas? Karena dia tidak ada takutnya. Ibu, kalau ada lampu merah, sudah lampu merah nih Ibu pakai motor atau mobil. Kapan nih Ibu di situ melanggar? Kalau nggak ada siapa? Hah? Bu, nggak ada CCTV, terus nggak ada apa lagi? Nggak ada Pak Polisi. Berarti Ibu merasa apa? Aman nih, nggak ada takut. Lalu karena kan biasanya Ibu tengok-tengok dulu kan? Polisinya nih. Kok Ibu sih, orang lain maksud saya di luar sini? Kalau di sini sih nggak ada, paling 1, 5. Tengok-tengok kan? Kenapa? Oh ini aman nggak? Ya kan? Oh nggak ada, aman. Lampu merah langsung bablas. Kenapa? Nggak ada takut, merasa aman. Maka tagha. Ya kan? Oke ya. Makanya hubungan ayat ini dengan yang bawah itu sangat sinkron, sangat luar biasa. Adapun orang yang takut, dia nggak bakal tagha. Ya. Oke, sekarang mengutamakan kehidupan dunia. Maksud mengutamakan kehidupan dunia ini kalau bertolak belakang dengan kepentingan akhirat, pokoknya dia mah yang penting duniawi. Akhirat itu masih gaib. Akhirat itu masih nggak cash. Dunia ini cash. Akhirat nanti. Kita ada orang begitu, iya kan? Lalu dia pokoknya memenuhi seluruh keinginannya untuk dunia ini. Kenapa orang bisa memenuhi seluruh syahwatnya dunia ini, Bu? Dia turutin, kenapa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang ini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mengendalikan dirinya. Orang ini tidak punya kemampuan pengendalian. Asal punya duit, kalau dipegang habis. Ya Bu ya.
Dia bisa mengendalikan diri itu kalau di kotak amal masjid bisa mengendalikan diri dia. Mana nih yang merah 10.000 bukan 100.000. Tapi kalau dia sudah ke mall tak pakai kendali lagi itu. Kalau ukhrawi kendali banget dia. Nah, kira-kira Bu, mana yang lebih cerdas? Orang yang bisa mampu memanage hawa nafsunya atau menuruti hawa nafsunya? Ada survei Bu, anak-anak yang jauh lebih sukses itu pernah ada survei seperti ini. Jadi seseorang, ini ahli yang bikin, beberapa anak-anak dikumpulin, lalu dikasih permen masing-masing 2. Tapi yang tidak mau menerima permen itu sekarang akan dikasih 5 kali lipat. Ada beberapa orang yang nerima hari itu, jadi dia dapat 2 satu orang. Ada beberapa anak-anak yang ya udahlah saya besok aja dapatnya lebih banyak. Dan terus-menerus dilakukan seperti itu. Kemudian setelah mereka besar, Bu, dilihat ternyata anak yang tadi mau menunda keinginannya besok sehingga dapat lebih besar lagi, ternyata dia lebih sukses, lebih matang kepribadiannya, lebih sukses kehidupannya dibandingkan dengan anak-anak saya pokoknya sekarang nggak apa-apa, besok nggak dapat nggak apa-apa, yang penting sekarang 2 deh gitu. Hanya anak-anak kita salah satu ngetesnya tuh begitu. Anak kita nih ada nggak yang punya kemampuan merem keinginan dia? Ini kematangan luar biasa. Rata-rata kan anak-anak maunya kapan Bu? Sekarang. Kalau ibu ada baju bagus, mau dapat sekarang atau mau nanti? Bu, sekarang ya, berarti anak-anak ya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya ahli surga itu orang-orang yang matang. Ahli surga itu orang-orang yang punya pengendalian yang luar biasa. Makanya kata Nabi di dalam hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang mampu mengendalikan nafsunya, tidak menuruti hawa nafsunya, dia kekang hawa nafsunya, dan dia berbuat amalan untuk kehidupan setelah kematian. Itulah kata Nabi orang cerdas. Jadi kalau orang profesor, doktor segala macam, tapi dia mengutamakan dunia atas akhirat, dia mengikuti hawa nafsunya, itu orang bodoh menurut Nabi. Bu, maka orang yang cerdas adalah orang yang masuk surga. Jadi orang nggak cerdas susah masuk surga. Makanya Nabi Yusuf Bu, ketika digoda Zulaikha, ya kan? Nabi Yusuf itu kan lahir di Palestina, dibuang saudaranya di sebuah tempat, di sebuah sumur, ditemukan oleh kafilah, dijual, dibeli oleh penguasa Mesir. Kalau dibeli statusnya budak, tinggalnya di Mesir, rumahnya di kampung halamannya di Palestina, nggak ada yang kenal. Nah, wanita istri dari yang beli ini naksir sama Yusuf. Berarti Nabi Yusuf itu ada di rumah wanita ini. Status Nabi Yusuf bukan pembantu tapi budak. Jauh, nggak ada yang kenal Nabi Yusuf di situ. Anak siapa nggak ada yang tahu. Aman berarti kalau untuk berbuat yang tidak ini, nggak ada tercemar keluarga, betul nggak Bu? Kan ada orang lurus kalau di Indonesia, kalau ke Singapura bengkok-bengkok deh. Maka wanita ini menggoda Nabi Yusuf, menutup pintu-pintu menggoda Nabi Yusuf. Nah, dia ingin melakukan kepada Nabi Yusuf sebagaimana yang dia lakukan kepada suaminya. Dan Al-Quran menceritakan di dalam surat Yusuf surat 12, nanti lihat kisahnya. Walaqad hammat bihi. Wanita ini sungguh menginginkan Yusuf secara menggebu-gebu. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf juga menginginkan apa yang diinginkan wanita ini? Iya, sebut wa hamma biha. Bedanya apa? Kalau keinginan wanita ini lebih dulu, maka didulukan penyebutan keinginan wanita, dia lebih aktif. Wanita ini lebih dulu keinginan. Yang kedua, wanita ini keinginannya tak terbendung lagi, makanya disebut walaqad, sungguh
Sungguh wanita ini sudah betul-betul ingin kepada Nabi Yusuf. Ada kata sungguh ketika menyebut keinginan wanita ini, tidak disebut kata walaqad ketika menyebut keinginan Nabi Yusuf. Berarti keinginan wanita ini sudah tak terbendung lagi. Keinginan yang sudah menggebu-gebu. Sementara keinginannya Nabi Yusuf ini keinginan yang dihampiri oleh rasa takut akan siksaan Allah. Berarti Nabi Yusuf laki-laki normal atau tidak? Coba kalau ayat ini nggak nyebut Nabi Yusuf ada ser juga ke wanita ini. Jangan-jangan Nabi Yusuf tuh nggak, bisa-bisa nanti oleh orang-orang yang jahat bilang LGBT. Iya kata orang-orang gitu ya. Tapi apa kata Nabi Yusuf ketika mau digoda oleh wanita ini? Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Lihat. Kalau Nabi Yusuf tidak punya hasrat kepada wanita itu, apa hebatnya? Ibu nggak doyan makanan tertentu, lalu ibu tidak makan, apa hebatnya? Tapi kalau ibu udah lama nggak makan makanan itu, dan itu makanan favorit ibu ada di depan meja ibu, lalu ibu nggak makan, tahan banget ibu ya, bisa banget mengendalikan. Kira-kira gitu. Nabi Yusuf tuh begitu. Ya. Nah, apa yang membuat dia bisa mengendalikan hawa nafsunya? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Khofa. Takut. Maka jika kita menginginkan perbuatan dosa, tapi di pikiran kita ada juga rasa takut, nanti gimana kalau Allah jewer saya? Gimana ya kalau Allah menghukum saya? Tiba-tiba saya dijewer pakai musibah ini, musibah itu. Wah, masih ada pikiran itu. Wah, level kita sama dengan Nabi Yusuf. Tapi kalau ada orang, saya mah ketemu laki kayak ganteng, seganteng apapun, perempuan secantik apapun, dia ada di depan saya, nggak ada orang dia goda saya mah nggak ada hasad sama sekali. Orang ini kayaknya udah lebih dari Nabi Yusuf ya kelihatannya ya. Iya kan? Nabi Yusuf sendiri bilang wama ubarri'u nafsi. Di surat Yusuf lagi tuh. Aku tidak menganggap diriku ini bebas dari dosa. Bebas dari keinginan berbuat buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, maka dua kelompok ini beda tempatnya. Kalau yang mengikuti hawa nafsu, melampaui batas, itu berarti udah nggak ada takutnya lagi, udah nggak takut risiko lagi udah. Betul nggak, Bu? Makanya orang, Bu, yang berani-beraninya berkata kasar, berani-beraninya berkata yang sebenarnya itu secara hukum bisa dipidanakan, tapi dia berani vulgar mengatakan apa-apa, itu berarti dia udah hilang rasa takutnya. Boleh jadi ada backingnya, betul nggak? Betul nggak, Bu? Betul atau tidak? Tapi kalau kita ada takut nanti omongan saya ini viral, nanti saya dituntut kita akan apa, Bu? Tidak melampaui batas. Makanya rasa takut itu harus ada, Bu. Kita itu terbang menuju Allah tuh pakai dua sayap, sayap harap dan sama sayap takut. Kalau sayapnya satu doang, nggak terbang tuh burung, betul nggak, Bu? Nah, ibu kalau mau terbang menuju Allah, tapi saya ingatkan kalau yang udah sepuh-sepuh, yang takutnya sedikitkan saja, harapnya banyakin. Kalau yang udah tua-tua mah ya, nanti merasa kayaknya udah terlanjur saya Ustadz nih, kayaknya kalau baca-baca ancaman-ancaman begini kayaknya sih saya nggak diampunin lagi nih. Akhirnya ibu nggak lurus. Yang sudah sepuh, harapan harus ditumbuhkan lebih daripada rasa takut. Yang usia-usia muda kayak sebagian ibu-ibu yang di sini, seimbangkan antara rasa takut dan harap. Yang sudah agak terlalu tua, porsi rasa harap harus lebih besar. Jadi kalau ke orang tua kita, jangan terlalu banyak ngancamnya. Kalau Rasulullah, gitu. Ini ibu jangan kasih harapan. Tahu nggak ibu, Allah tuh maha menerima taubat. Allah itu, begitulah ya kepada yang sepuh-sepuh ya, Bu. Sedikit ancamannya, jangan terlalu banyak. Nah kalau yang mamamu yang muda-muda, porsinya kalau bisa seimbang. Ya, halo, nyambung nih. Oke. Terakhir, udah ya, selesai nih ya. Pokoknya untuk memahamin yang ini, pakai yang ini. Ya. Kenapa orang melampaui batas? Tidak ada takut. Kenapa orang mengutamakan dunia menuruti hawa nafsunya? Karena nggak punya pengendalian.
Bagaimana caranya bisa punya pengendalian? Takut. Karena takut bisa mengendalikan. Sebagaimana Nabi Yusuf ada keinginan, takut terkendali dia. Ya kan? Akhirnya tidak melampaui batas. Sudah ya? Makanya perlu kita membaca ayat-ayat takut. Kalau perlu tuh datang tuh ke Lombok, datang ke Palu, datang ke tempat-tempat di mana terjadi musibah. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa takut. Ya kan? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Nah, mereka ini setelah dikasih dalil, mereka udah kalah dalil lah. Nyerah. Dan nyerah. Firaun tuh kayak apa tuh? Tuh lihat di ciptaanku ini, nih dalil kiamat itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah, membangkitkan manusia. Kehabisan dalil nih orang-orang kafir nih. Lalu akhirnya mereka karena udah kehabisan dalil ngomongnya apa? Udah deh kalau gitu kapan coba kiamatnya, kapan coba. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Sudah, ya kan? Ini menunjukkan keputusasaan. Sa'ah itu artinya jam biasanya, Bu. Kok jadi hari kiamat? Karena jam itu kapan ya kita selesai pengajiannya? Sa'akam nantahid dars. Sa'ah. Jam berapa salat zuhur? Sa'akam salat zuhur. Jam sa'ah. Nah, menjadi nabi hari kiamat karena orang-orang kafir yang enggak percaya tadi nanya, kalau begitu kapan? Sa'ahnya kapan? Jamnya kapan? Sampai begitu. Jam berapa nih? Saya tungguin nih. Gitu kira-kira gitu. Kapan? Udah kehabisan dalil, Bu. Enggak bisa membantah-bantah. Akhirnya udah. Kalau begitu datengin aja sekarang. Mirip tuh kalau kita debat sama orang jil. Katanya kalau orang begini begitu pembela LGBT akan nih saya nih pembela LGBT nih. Saya tantangin nih Tuhan sekarang nih. Ada yang begitu, Bu. Di zaman now ada yang begitu. Ada kan yang begitu di Indonesia? Ada, Bu. Itu yang dosen UI itu siapa namanya itu? Siapa? Armando. Ada Armando. Kalau yang begitu mah disebut nggak apa-apa, Bu. Yang begitu digibahin halal. Boleh yang begitu digibahin. Orang yang masih malu berbuat maksiat, masih menolak kalau dituduh apa-apa, nah tidak boleh. Kalau orang membanggakan dirinya, tidak perlu orang seperti itu dijaga kehormatannya. Ya, orang kafir masih baik sama kita, ya kafir zimmi, tidak boleh kita buka aibnya. Tapi kalau kafir harbi boleh kita buka aib. Ya jadi, yas'alunaka 'anis sa'ah. Kata mereka, ayyana mursaha. Kapan tuh landingnya hari kiamat tuh? Mursaha dari kata tadi wal jibala arsaha. Mursaha. Kapan dia tuh datang gitu? Seperti gunung datang itu. Ayyana mursaha. Lalu Allah malah bilang kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad enggak ada sedikit pun ingin berusaha menjawab. Fima anta min dzikraha. Emang ente siapa Muhammad mau jawab itu? Sampai Allah meremehkan Nabi Muhammad dalam konteks ini. Engkau pun makhluk yang paling mulia tidak bakal tahu kapan itu. Emang ente siapa Muhammad? Itu arti fima anta min dzikraha. Man anta? Ente siapa Muhammad kok bisa? Artinya Allah mengatakan siapapun termasuk orang yang paling aku cintai tidak tahu kapannya. Nabi Muhammad hanya menyampaikan ciri-ciri hari kiamat. Makanya ada ciri-ciri kiamat besar, ada ciri-ciri kiamat kecil, ya kan gitu. Bacalah di buku-buku, ada huru hara hari kiamat. Karangan Ibnu Katsir tuh kalau mau baca tentang hari kiamat. Huru hara hari kiamat udah diterjemahin tuh Ibnu Katsir. Lengkap tuh. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, banyak buku-bukunya. Itu cuma ciri-ciri. Ila rabbika muntaha. Ilmunya itu hanya pada Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad didatangi Jibril, ya Muhammad, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Nabi Muhammad bisa jawab kan?
Ketika ditanya kapan hari kiamat, kata Nabi Muhammad, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi Muhammad, innama anta munziru man yakhsha. Karena kalau dikasih tahu, Bu, kalau dikasih tahu ujiannya nggak murni. Ujiannya nggak murni, udah dikasih tahu. Di situ ada polisi. Gimana Ibu? SIM lengkap kan gitu. Nggak murni. Ya kan, nggak natural. Tapi kalau kita tidak diberitahu kapan kematian, kapan hari kiamat, maka kalau kita baik itu baiknya itu betul-betul murni, solehnya itu betul-betul soleh murni, karena nggak tahu. Kalau diberitahu kapannya, paling tidak menjelang hari hanya kita sudah siap-siap. Innama anta mundziru man yakhshaha. Engkau hanya memberikan peringatan saja Muhammad. Tugasmu itu ngasih peringatan. Timingnya, waktunya itu tidak ada satupun makhluk yang aku beritahu. Jangankan tahu tentang hari kiamat, tahu kapan gempa saja manusia nggak tahu. Ya kan? Maka gempa itu tidak diberitahu karena dia sebenarnya adalah bagian dari ciri dekatnya hari kiamat, banyaknya gempa. Baca di hadis-hadis tentang hari kiamat. Kenapa? Karena gempa itu tak ada yang tahu kapan terjadinya. Sebagaimana hari kiamat. Ka'annahum yauma yarawnaha, dan seolah-olah mereka saat melihat hari kiamat itu lam yalbathu illa 'ashiyatan au duhaha. Ketika sudah melihat hari kiamat itu, ya, atau hari kebangkitan, mereka tidak merasa di dunia ini kecuali cuma pagi dan sore saja. Coba ibu hitung deh, sehari di hari kiamat berapa lama? 1000 tahun, ya kan? Sehari di hari kiamat berapa? 1000 tahun. Berarti kalau usia kita sebutlah 70 tahun, berarti cuma berapa? 1,5 jam, nggak sampai 1 hari. Coba deh ya, Bu, ini udah mau bulan berapa nih Bu sekarang? Ya, sebentar lagi tahun depan ya. Nggak lama lagi Ramadan lagi. Iya kan? Cepat kan? Maka Bu, mau berapapun usia kita, tetap pendek. Tanya kepada yang lebih tua dari kita, rasanya waktu yang dilewati rasanya cepat atau lambat? Jawabannya cepat banget Ustaz. Tanya kepada yang lebih muda, ABG, gimana waktu yang sudah dilewati? Cepat banget. Sama jawabannya. Jadi hebatnya kita bukan berapa besar usia kita, bukan berapa panjang usia kita. Itu tidak menunjukkan kehebatan. Tapi orang hebat itu adalah orang yang kebaikannya panjang bahkan setelah kematiannya. Dia udah meninggal, kebaikannya masih mengalir. Itulah orang yang panjang usia. Jadi panjang usia manfaat itu yang paling penting, bukan panjang usia biologis. Karena usia biologis kita nggak ada yang panjang, semua kita pendek. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu bingung untuk berbicara tentang hari kiamat, gimana dahsyatnya? Cukup ayat yang pertama saja yang ibu ingat. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa yang kasar. Wan nasyitati nashta, demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut, yaitu nyawanya orang mukmin. 2 ayat itu sudah cukup untuk mengingatkan kita. Saya termasuk yang dicabut dengan kasar keras atau yang dicabut dengan. Dan siapa yang sudah mati maka dia telah mengalami kiamatnya. Jadi tidak usah mikirin kiamat kapan ya, tidak usah. Siapa yang sudah mati berarti dia telah mengalami kiamatnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mau bertanya. Oh. Ya. Pakai mic, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyinggung kalau di alam kubur itu sebelum hari kiamat kan, di alam kubur itu ya, kalau memang ahli neraka dilihatkan pagi dan sore neraka jahanam itu dilihatkan ya. Terus bagi ahli surga dilihatkan juga neraka gitu. Iya, saya baru mendengar bukan kalau ahli surga dilihatkan tempat tinggalnya nanti surga aja gitu, tapi termasuk neraka juga dilihatkan. Ayat kita ini bukan berbicara tentang di alam kubur ya. Ayat kita ini berbicara tentang hari kebangkitan. Ya. Karena Qiyamatul Kubra di sini adalah hari kebangkitan. Jadi kan ada dua trompet ya. Trompet pertama rusak hancur. Ya. Dan itu kan nggak semua yang ngalamin kan? Semua ngalamin nggak? Enggak. Qiyamatul Kubra tadi semua ngalamin, menimpa semua. Adapun trompet yang pertama itu orang-orang yang terburuk lah, orang-orang kafir saja yang ngalamin hari kiamat itu, Bu. Karena orang beriman nanti sebelum hari kiamat dikirim angin yang sejuk, semuanya mati sebelum kiamat. Yang tersisa orang kafir semua, baru kiamat. Nah, adapun ayat yang kita bicarakan tadi, fa idza ja'atit qiyamatul kubra, apabila terjadi malapetaka yang sangat besar, saat itu semua manusia mengingat apa yang telah dilakukan, berarti ini hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Makanya kata para ulama, ketakutan yang terbesar itu bukan ketakutan hari kiamat, tapi ketakutan waktu bangkit. Bukan ketakutan. Jadi orang kafir ketika mengalami kehancuran itu sangat menakutkan, tapi yang lebih menakutkan lagi bagi mereka saat dibangkitkan itu lebih menakutkan. Kenapa? Karena itu berarti mereka akan mempertanggungjawabkan, Bu. Nah, ini ya. Nah, maka dilihatkan neraka jahanam tadi setelah hari kebangkitan tadi, Bu. Ayat ini konteksnya itu bukan di kuburan. Konteks ayat ini lah ya. Konteks ayat ini bukan di kuburan. Di kuburan tuh punya ayat yang lain yang berbicara tentang tempat ini orang di surga atau di neraka. Tapi di ayat ini berbicara tentang fenomena bukan alam barzah, tapi fenomena hari kebangkitan setelah kehancuran semuanya. Itu, Bu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Ada? Kalau nggak ada cukup. Nggak ada? Oke, berarti kita sudah selesai ya. An-Naba sudah, An-Nazi'at sudah. Nanti berarti surat apa nih setelahnya? Apa saya? Apa? Iya, Abasa. Kita di Abasa nanti. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.